Halo pemirsa, dalam lintasan sejarah peradaban manusia, teh bukan sekedar minuman yang dikonsumsi sehari-hari, melainkan simbol dari interaksi budaya, pengetahuan lokal, dan transformasi ekonomi. Nah, seiring waktu, teh mengalami perjalanan panjang dari daun luar di pegunungan kuno hingga menjadi komoditas global yang menyatukan beragam bangsa dan peradaban. Dalam konteks ini, dua negara yang memiliki kedekatan geografis dan kesamaan iklim tropis serta subtropis, yakni Tiongkok dan Indonesia, ini menawarkan narasi berbeda dalam memaknainya, mengolah sekaligus melindungi warisan teh sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Tiongkok sebagai tempat asal mula tanaman Camellia sinensis ini memiliki posisi historis dan kultural yang sangat kuat dalam tradisi teh dunia. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, bangsa Tionghoa ini pun telah menjadikan teh sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual, sosial, dan estetika mereka. Dalam budaya Tiongkok, minum teh bukan hanya rutinitas harian, tetapi juga refleksi dari filosofi hidup yang menekankan keselarasan antara manusia dan alam. Berbagai jenis teh seperti Longjing, Ta Hong Pao, teh Kuan Yin, hingga Pu'er bukan sekedar produk pertanian, melainkan representasi dari keragaman ekosistem, teknik pengolahan yang cermat, serta simbol status sosial dan kebijaksanaan turun-temurun. Nah, teh bahkan dipraktekkan dalam ritual-ritual seperti upacara Kongfucha yang menekankan kesadaran, kehati-hatian, dan ketenangan batin dalam menyeduh dan menikmati teh. Sementara itu, Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam produksi dan konsumsi teh, terutama sejak masa kolonial Hindia Belanda ya. Meskipun tidak memiliki akar filosofis dan ritual sekuat Tiongkok misalnya, tradisi teh di Indonesia ini berkembang dalam konteks sosial yang khas, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan urban Jawa. Teh tubruk misalnya, ada juga teh poci, dan kebiasaan minum teh di sore hari ini menjadi bagian dari budaya minum teh di Indonesia yang bersifat komunal, hangat, dan merakyat. Namun, ada perbedaan mencolok antara Tiongkok dan Indonesia yang tidak hanya terletak pada jenis teh dan teknik penyajiannya, tetapi juga pada cara negara dan masyarakatnya mengelola teh sebagai warisan budaya, pengetahuan tradisional, serta komoditas strategis yang dilindungi secara hukum. Lantas, bagaimana Tiongkok dan Indonesia membingkai teh sebagai bagian dari sistem pengetahuan lokal, instrumen perlindungan kekayaan intelektual, dan simbol diplomasi budaya di panggung global? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Pemirsa, kita tahu bahwa teh bukan semata-mata minuman yang dikonsumsi untuk menghilangkan dahaga, tetapi telah menjadi simbol budaya, identitas kolektif, dan juga representasi pengetahuan tradisional yang kaya di berbagai negara. Teh juga memiliki makna filosofis dan sosial yang mendalam. Di antara negara-negara produsen teh, ternyata Tiongkok menempati posisi istimewa sebagai tempat asal-muasal tanaman teh dengan kekayaan jenis, teknik pengolahan, serta pendekatan perlindungan yang menyeluruh terhadap nilai budayanya. Sebaliknya, di Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam budaya teh, dan minum teh belum sepenuhnya menempatkan teh sebagai bagian dari strategi pelestarian dan diplomasi budaya sebagaimana dilakukan oleh Tiongkok. Pengalaman empiris memperlihatkan bahwa bagaimana teh Tiongkok ini begitu menonjol dalam hal ragam, rasa, serta kompleksitas cara menikmatinya. Salah satu contoh teh yang sangat dihargai adalah Longjing atau teh sumur naga
yang berasal dari daerah Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Teh hijau ini diproses dengan tangan tanpa fermentasi dan cukup diseduh dengan air bersuhu sekitar 80 derajat Celcius. Rasa teh launching cenderung lembut, segar, sedikit manis alami, dan meninggalkan sensasi yang bersih dan ringan. Bahkan daun tehnya pun dapat dimakan setelah penyeduhan. Kualitas semacam ini tidak hanya mencerminkan keahlian teknis, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang mendalam masyarakat Tiongkok terhadap lingkungan dan bahan alam. Keistimewaan lainnya terletak pada tekstur aroma dan lapisan rasa yang kompleks yang menjadi ciri khas teh-teh dari berkualitas tinggi dari Tiongkok, seperti teh Quanjin, Wang Mi Kui, atau juga teh Ta Hong Pao dan Pu'er, dan di mana berbeda dari produk teh-teh yang dihasilkan negara lain, teh Tiongkok ini tidak diproses secara tunggal. Setiap jenis teh ini dikembangkan melalui teknik spesifik berdasarkan kategori fermentasi, dan teh putih serta teh kuning misalnya mengalami fermentasi ringan, sementara teh hijau tidak mengalami fermentasi sama sekali. Sedangkan teh oolong dalam teh hitam ini mengalami fermentasi sebagian, dan sebaliknya teh pu'er ini justru mengalami fermentasi penuh. Nah, proses ini bergantung pada pengetahuan tradisional yang telah diwariskan dari turun-temurun dan dilestarikan melalui praktek kolektif yang terstruktur. Teknik fermentasi serta pengolahan tidak hanya menjadi keahlian teknis semata, tetapi juga merupakan warisan budaya yang dijaga secara ketat, bahkan diperlukan juga sebagai rahasia dagang oleh komunitas ataupun produsen tertentu. Nah, Tiongkok juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi sumber daya genetik tehnya. Misalnya adalah spesies Camellia petelotti atau Golden Camellia, ya ini yang telah ditetapkan sebagai tanaman yang dilindungi secara nasional karena nilai ekologis dan ekonominya yang tinggi. Pemerintah Tiongkok membentuk bank genetik dan melaksanakan program konservasi yang sejalan dengan protokol Nagoya, yang menekankan pembagian manfaat yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Upaya ini juga menunjukkan bahwa teh di Tiongkok bukan sekedar produk konsumsi, tetapi bagian dari sistem pengetahuan yang terintegrasi dengan kebijakan negara. Lalu perlindungan atas pengetahuan tradisional dan teknik pengolahan teh ini juga dilakukan melalui mekanisme hukum internasional, terutama dalam bentuk rahasia dagang. Teknik-teknik fermentasi yang spesifik tidak didaftarkan sebagai paten, namun dijaga secara ketat melalui perjalanan atau perjanjian kerahasiaan dan pengendalian akses informasi. Dengan demikian, keunggulan kompetitif dapat dipertahankan dalam pasar global, sekaligus menjaga keaslian warisan budaya. Dalam konteks ini, teh Tiongkok bukan hanya bagian dari ekonomi agraria, ya, tetapi juga merupakan alat diplomasi budaya, sistem nilai, dan bahkan instrumen promosi identitas nasional. Salah satu contoh nyata pengakuan global atas teh Tiongkok adalah penetapan teh melati dari Fuzhou sebagai sistem warisan pertanian penting secara global oleh Organisasi Pangan dan Pertahanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penetapan ini tidak hanya menunjukkan pentingnya nilai ekonomis teh tersebut, tetapi juga menegaskan bahwa sistem produksi dan nilai-nilai yang melekat padanya ini merupakan bagian dari kekayaan budaya umat manusia. Lalu sebaliknya, Indonesia juga memiliki warisan produksi teh yang tidak kalah penting, walaupun belum sepenuhnya diintegrasikan dalam pendekatan budaya dan pengetahuan tradisional.
Indonesia memproduksi teh sejak era kolonial, terutama teh hitam dan teh hijau, dengan basis produksi yang berorientasi ekspor. Nah, produk-produk seperti teh Java Brenger dari Jawa Barat ini juga telah diakui melalui mekanisme perlindungan indikasi geografis yang melindungi nama tempat asal suatu produk. Meskipun demikian, proses pengolahan di Indonesia cenderung terstandarisasi dengan bersifat industrial, seperti penggunaan metode CTC, cluster curve, yang menekankan efisiensi produksi massal daripada pengembangan kualitas dan diferensiasi berbasis budaya lokal. Kualitas teh Indonesia sebenarnya juga memiliki potensi unggul, terutama dalam hal kekuatan rasa dan aroma yang khas yang dipengaruhi oleh faktor agroklimat tropis dan elevasi tinggi di wilayah pegunungan. Teh-teh dari daerah seperti Kayu Aro dari Jambi, Wonosari dari Jogja, dan Tambi dari Sumatera ini dikenal memiliki karakter robusta, tegas, dan cocok untuk dicampurkan dalam produk teh ekspor global. Namun, belum terdapat upaya sistematis untuk mengembangkan proses-proses pengolahan tersebut sebagai bagian dari warisan budaya atau sebagai teknik yang layak diposisikan dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual berbasis rahasia dagang. Dari sudut pandang regulasi Indonesia, ini telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal sebagai upaya awal untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Sayangnya, implementasi perlindungan ini terbatas pada wilayah hukum nasional dan tidak dapat dipaksakan secara ekstrateritorial. Selain itu, juga belum ada sistem pengamanan komprehensif terhadap proses-proses lokal, seperti pembuatan teh sebagai rahasia dagang ataupun budaya filosofis yang dapat disetarakan dengan Kongfucha di Tiongkok. Makanya dalam kerangka teoritis, knowledge, governance, dan cultural economy, keberhasilan Tiongkok ini dalam mempertahankan serta memasarkan tehnya secara global terletak pada integrasi kebijakan, perlindungan hukum, serta pelibatan aktif komunitas produsen dalam melestarikan teknik tradisional. Teh di Tiongkok tidak hanya menjadi simbol sejarah dan kebanggaan nasional, tetapi juga dikelola sebagai aset ekonomi strategis yang berdaya saing tinggi. Kali ini juga memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk tidak hanya memperkuat aspek produksi, tetapi juga membangun narasi budaya, strategi pelestarian, dan sistem perlindungan terhadap kekayaan tak benda yang melekat pada produk teh. Oleh karena itu, agar teh Indonesia dapat bersaing dengan baik dan terkenal seperti teh Tiongkok, diperlukan strategi komprehensif yang fokus pada pelestarian varietas lokal dan peningkatan mutu produksi, perlindungan kekayaan intelektual, dan penguatan aspek budaya. Pertama, mungkin Indonesia perlu juga memetakan dan melestarikan sumber daya genetik teh lokal melalui bank genetik seperti yang dilakukan Tiongkok. Guna ini menjaga keunikan dan keberlanjutan varietas teh Nusantara. Yang kedua, pengolahan teh perlu ditingkatkan dengan mengembangkan teknik fermentasi tradisional yang khas dan bernilai jual tinggi. Ini harus disertai pelatihan petani, modernisasi alat produksi, dan penekanan pada kualitas dibanding kuantitas. Sertifikasi seperti praktek pertanian yang baik dan perlindungan indikasi geografis juga penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar global, seperti pada teh Java Brenger. Ketiga, proses pembuatan teh tradisional perlu dilindungi sebagai pengetahuan tradisional
dan jika relevan dijadikan rahasia dagang. Perlindungan hukum melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2022 perlu diperkuat dengan upaya internasional agar warisan ini diakui secara global. Selain itu, revitalisasi budaya minum teh lokal sangat diperlukan. Jika Tiongkok memiliki Gongfu-cha, Indonesia dapat mengembangkan identitas budaya teh seperti teh poci ataupun teh tubruk menjadi simbol warisan budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Strategi branding ini dapat diperluas melalui diplomasi budaya dan promosi pariwisata. Terakhir, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan petani harus diperkuat untuk mendorong inovasi, riset manfaat kesehatan, serta diversifikasi produk teh lokal. Dengan pendekatan ini, teh Indonesia dapat naik kelas dari sekedar komoditas ekspor menjadi simbol budaya dan ekonomi yang berdaya saing tinggi di pasar dunia. Indonesia memiliki potensi besar dari segi sumber daya alam dan pengalaman historis. Tantangan terbesarnya adalah mengangkat teh dari sekedar komoditas menjadi simbol budaya yang memiliki nilai tambah tinggi di pasar nasional maupun global. Sehingga melalui integrasi kebijakan budaya, hukum kekayaan intelektual, dan strategis ekonomi kreatif, Indonesia dapat memulai langkah untuk mengangkat teh sebagai bagian dari identitas bangsa dan warisan budaya dunia. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa.